Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afluddin Shihab, NIM 2019 51217, kelas G. Saya akan menjelaskan hasil UAS statistika dan probabilitas saya. Untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut. Tentukan mulai dari judul sampai kesimpulannya. Untuk jawaban nomor 1, judul penelitiannya pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat penjualan produk. Yang kedua, hipotesisnya terdapat pengaruh positif tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat penjualan produk. Untuk kriteria hipotesisnya, hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh positif tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat penjualan produk. Hipotesis 1, terdapat pengaruh positif tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat penjualan produk. Hipotesis 0 diterima jika B kurang dari 0. T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Hipotesis 1 diterima jika B lebih dari 0, T hitung lebih dari T tabel. Yang ketiga, persamaan regresi linearnya. Dari data yang tadi kita mencari X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat, Y prediksi, Y min Y prediksi kuadrat, dan Y min Y rata-rata. Ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari B. Ini rumusnya dan hasilnya 1,3. Cari nilai B, kita mencari nilai A dengan cara rumusnya, yaitu sigma Y min B kali sigma X bagi N, hasilnya 93,2. Jadi persamaan linearnya Y sama dengan 93,2 kali 1,3 X. Selanjutnya soal yang keempat, nilai prediksi. Berapa besarnya penjualan jika kualitas sebesar 54, 93, yaitu 93,2 tambah 1,3 kali 54 ini tadi, hasilnya sama dengan 163,4. Untuk ngecek 50, kita masukkan ke sini juga, nanti hasilnya 158,2 dan seterusnya sampai rekod yang terakhir ini. Jika sudah, kita mencari koefisien determinasi dengan rumus ini, 1 min sigma Y min Y prediksi kuadrat bagi sigma Y min Y rata-rata, hasilnya 0,52. Untuk koefisien adjust dengan rumus ini nanti kita dapatkan 0,505, yaitu kesalahan baku estimasi. Rumusnya yaitu akar dari sigma Y min Y prediksi kuadrat dibagi N min 2, hasilnya yaitu 8,72. Soal yang ketujuh, menentukan standar koefisien standar kesalahan atau error koefisien regresi. Rumusnya yaitu ini, SB sama dengan SE bagi akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per 2, hasilnya yaitu 0,3. Selanjutnya menghitung uji F. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model, apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya.
Hipotesis 0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Hipotesis 1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Rumus F tabel yaitu K N min K. Hasilnya 3,29. F hitungnya dengan rumus ini hasilnya 34,6. Karena F hitungnya 34,6 lebih besar dari F tabelnya 3,29, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of it. Selanjutnya soal yang ke-9, uji T. H0 sama dengan H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. H1 diterima jika T hitung lebih dari T tabel. T tabel kita masukkan, cari dengan ini, dan hasilnya yaitu 4,3. Karena T hitung 4,3 lebih besar dari T tabelnya, maka H1 diterima. Ada pengaruh tingkat kualitas layanan terhadap tingkat penjualan barang. Yang ke-10, soal yang ke-10 yaitu kesimpulannya, terdapat pengaruh positif tingkat layanan terhadap tingkat penjualan barang. Implikasinya, sebaiknya kualitas layanan ditingkatkan agar tingkat penjualan barang meningkat. Selanjutnya untuk soal yang kedua, pesanan semacam barang yang diterima oleh suatu pabrik setiap tahun dinyatakan dalam jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Dari 2014 sampai 2020, hitung prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021. Untuk menjawab soal yang kedua, yang sudah diketahui rekod dari 2014 sampai 2020, kita menentukan X-nya, X kuadrat dan XY, dan kita jumlahkan. N-nya sama dengan 7, Y-nya 169,85, X-nya 0, jumlah X kuadratnya 28, dan jumlah XY-nya 30,15. Selanjutnya kita tentukan, cari A-nya, yaitu dengan rumus sigma Y bagi N sama dengan 169,85 bagi 7, hasilnya 24,26. Untuk B-nya sigma XY bagi sigma X kuadrat, hasilnya 1,08. Dan kita temukan persamaan trennya, yaitu Y sama dengan 24,26 plus 1,08 X, sama seperti yang telah ada di soalnya. Lalu kita cari prediksi pada tahun 2021 sebagai berikut. X-nya sama dengan 4, Y sama dengan 24,26 tambah 1,08 kali 4, hasilnya 28,58. Jadi prediksinya yaitu 28,58. Untuk prediksi per bulannya, di sini pada bulan Januari ini 0,08 karena 1 tahun ada 12 bulan, hasilnya 0,08. Untuk Februari ini dikalikan 2, Maret dikalikan 3, dan seterusnya sampai rekod ke 12. Di sini 27,61 dari rekod pada tahun 2020 yang terakhir. Lalu untuk mencari yang pesanan barang per bulan pada Januari, rekod yang terakhir di 2020 ditambah dengan 0,08, hasilnya 27,69. Ditambah yang kedua juga, hasil dari ini tambah 0,08 untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Lalu rata-ratanya
rata-rata pesanan barang per bulan tahun 2021 adalah 28,13. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.